Kalau di Tiongkok ada Deng Xiaoping yang andil dalam mengubah Tiongkok dari negara miskin sampai menjadi salah satu negara superpower. Lebih dulu di Singapura ada Lee Kuan Yew. Singapura yang pada waktu itu kumuh, penuh lumpur dan rawa-rawa, dan sekarang Intan yakin pasti banyak dari teman-teman yang sudah pernah ke Singapura karena tiket dari Indonesia ke Singapura itu nggak mahal. Seperti yang kita lihat, Singapura sekarang itu kota metropolitan yang berkembang pesat dan tercatat sebagai salah satu negara yang paling makmur se-Asia Tenggara. Kalau Deng Xiaoping itu bisa memutarbalikkan perekonomian Tiongkok dari miskin sampai jadi negara superpower, Deng Xiaoping itu belajar dari Lee Kuan Yew. Di video ini tak kasih tahu siapa toh Lee Kuan Yew itu. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message. Message-nya itu bisa berupa support, pertanyaan, atau request video yang nantinya Intan bakal bahas di video berikutnya. Juga kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, sudah available ya di Tokped sama Shopee. Open PO sampai tanggal 14 Mei. Linknya Intan taruh di deskripsi. Seperti biasa, ada polo shirtnya, ada kaos oblong. Kaos oblong itu ada dua varian, standar sama premium. Kalau teman-teman pengen tahu bedanya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Jaksa Pao ini, juga available gambar-gambar lain. Gambar-gambar sebelumnya itu available, seperti Kuan Yew, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Pu, tiga bersaudara, Dewi Kuan Im. Yuk segera di check out, karena kalau awal-awal gini masih enak guys, masih lengkap warna dan ukurannya. Okay, let's start! He is somebody who helped to trigger the Asian economic miracle. Untuk video Lee Kuan Yew itu Intan bagi dua sesi ya guys ya. Video pertama hari ini itu Intan bahas tentang sejarahnya Lee Kuan Yew, biografinya Lee Kuan Yew. Dari kecil sampai dia bisa menjadi orang nomor 1 di Singapura. Di video kedua, video berikutnya, nah ini yang seru. Intan mau cerita bagaimana Singapura yang dulunya itu kumuh kotor bisa disulap semaju sekarang sampai jadi salah satu macan Asia. Oke, sekarang yuk kita mulai. Siapa toh Lee Kuan Yew itu? Lee Kuan Yew itu lahir pada tanggal 16 September 1923. Bapaknya namanya Le Chin Kung. Le Chin Kung ini orang Semarang. Saat Le Chin Kung ini di Singapura, dia ketemu dengan wanita Singapura dan menikah dengan wanita tersebut. Pada saat itu Singapura masih di bawah kekuasaannya Inggris. Pada tahun 1940, Lee itu pencetak nilai tertinggi dalam ujian senior Cambridge di seluruh Selat Singapura dan Malaya. Sehingga Lee Kuan Yew itu mendapatkan beasiswa John Anderson untuk bersekolah di Raffles College. Intinya, Lee Kuan Yew ini pinter guys. Sayangnya, studi universitasnya di Raffles College itu terganggu saat meletus Perang Dunia Kedua di Asia. Pada tahun 1941, Raffles College itu dirubah menjadi fasilitas medis. Perang selesai pada bulan Desember 1941, mengakibatkan pada bulan Februari 1942, Inggris menyerah kepada Jepang sehingga Singapura dikuasai oleh Jepang. Seperti yang kita ketahui, pada saat Jepang menjajah, Jepang itu kelakuannya itu agak biadab sama negara-negara jajahannya, sama negara-negara yang dia duduki. Beda sama Inggris, bukan berarti Inggris itu baik ya, enggak, tapi Inggris itu lebih manusiawi daripada Jepang. Perlakuan Jepang terhadap warga Singapura itu menyebabkan warga Singapura itu enggak suka sama Jepang, sehingga banyak terjadi pemberontakan di Singapura. Lee Kuan Yew
Yew sempat ikut pemberontakan, sempat ditangkap. Tapi untungnya Lee Kuan Yew itu berhasil kabur dari insiden yang namanya Shokching. Apa insiden Shokching itu? Itu pembantaian massal yang terjadi pada tanggal 8 Februari sampai dengan 4 Maret 1943 dengan sasaran orang-orang yang anti Jepang, tidak suka sama Jepang. Tapi di insiden Shokching ini, Jepang itu nggak sampai meneliti kayak gimana ya, pokoknya dirasa mencurigakan, meskipun itu warga sipil yang inosen ya kena juga. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Ayo, ini siapa yang nggak tahu, keterlaluan kalau nggak tahu. Di sejarahnya Indonesia juga ada loh ini. Karena Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 12 September 1945, Jepang atas perwakilan Seishiro Hagaki menyerahkan kembali Singapura kepada Inggris. Efek dari perang tersebut guys, Singapura infrastrukturnya hancur. Kelaparan ada di mana-mana, kekurangan gizi juga ada di mana-mana, penyakit ada di mana-mana. Kriminal meningkat secara tajam. Ditambah lagi karena Inggris itu gagal mempertahankan Singapura sehingga Singapura dikasihkan ke Jepang. Ini mengubah citra masyarakat Singapura terhadap warga Inggris, terhadap pemerintahan Inggris. Tapi Lee Kuan Yew sendiri, dia itu pengen punya negara, negaranya itu berdiri sendiri. Dia tidak suka negaranya itu dikuasai oleh pemerintahan asing, entah Jepang, entah Inggris. Untuk mewujudkan ini, pada tanggal 21 November 1954, Lee Kuan Yew membentuk partai yang dinamai PAP, People's Arab Party. Singapura itu guys, untuk mendapatkan kemerdekaan dari Inggris itu nggak gampang. Pada tahun 1956, pemilihan umum pertama kali dimenangkan oleh Partai Buruh. Pemimpin Partai Buruh, David Marshall, itu ke Inggris. Dia nego sama Inggris untuk kebebasan Singapura. Gagal guys, ditolak sama Inggris. Ini menyebabkan David Marshall itu shock, terus dia itu mundur dan digantikan oleh penerusnya yaitu Lim Yew Hock. Lim Yew Hock ini dia melanjutkan perjuangannya David Marshall. Dia ke Inggris lagi, nego lagi. Pokoknya gimana caranya supaya Singapura itu bisa menjadi negara yang berdiri sendiri. Dari hasil negosiasinya Lim Yew Hock ini, akhirnya Inggris setuju untuk memberikan Singapura pemerintahan sendiri untuk semua hal kecuali pertahanan dan urusan luar negeri. Ini istilahnya kayak daerah otonomi gitu ya guys ya. Jadi terserah kamu mau buat peraturan di negaramu, uang di negaramu, terserah. Tapi masih di bawah kekuasaannya Inggris. Pada pemilihan umum berikutnya, di tahun 1959, partainya Lee Kuan Yew, PAP, menang besar. PAP itu tetap melanjutkan misi Partai Buruh, karena PAP juga kepengen Singapura itu menjadi negara yang berdiri sendiri. Hingga pada tanggal 3 Juni akhirnya Singapura itu menjadi negara yang memiliki pemerintahan sendiri, mengakhiri 140 tahun pemerintahan Inggris di Singapura. Lee Kuan Yew dilantik untuk menjadi Perdana Menteri Singapura yang pertama pada tanggal 5 Juni. Awal-awal Lee Kuan Yew ini memerintah, keadaan Singapura itu tidak baik-baik saja. Singapura itu terjadi kemerosotan ekonomi karena modal asing menurun. Para ekspat barat itu banyak yang khawatir dengan semangat anti kolonial baru, dan akibatnya itu banyak ekspat yang meninggalkan Singapura. Untuk mengatasi hal ini, maka Lee Kuan Yew itu memangkas gaji pegawai, dan tentu saja pegawainya marah dong, gajinya dipangkas. Tapi gimana lagi? Menurut Lee Kuan Yew itu tindakan yang diperlukan untuk menyeimbangkan anggaran. Pada tahun 1960, pemerintah itu banyak banget membangun rumah susun dan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Dibandingkan pendahulunya yaitu 32 tahun, itu beda jauh ya guys ya, lebih cepat. Pengeluaran pemerintah untuk utilitas publik, perawatan kesehatan, pendidikan itu juga meningkat secara signifikan.
Tapi masalahnya di akhir tahun itu ada tantangan lagi, yaitu pengangguran yang meningkat drastis seiring dengan melambatnya perekonomian. Untuk mengatasi hal ini, Lee Kuan Yew itu segera mencanangkan rencana 5 tahun untuk industri baru untuk menarik investor asing. Jurong yang pada saat itu masih rawa-rawa dijadikan tempat kawasan industri baru dan akan menjadi tempat pabrik baja, galangan kapal, dan kilang minyak. Usaha Lee Kuan Yew itu berhasil dan memang banyak menarik investor asing sehingga lumayan guys mengurangi pengangguran. Lee Kuan Yew pada saat itu merasa Singapura ini negara yang kecil dan belum kuat. Lee Kuan Yew dan kabinetnya itu setuju supaya Singapura bisa bertahan hidup, gimana harus bergabung dengan Federasi Malaya. Apa itu Federasi Malaya? Federasi Malaya itu ya federasi yang kumpulannya itu Malaysia, Borneo Utara, Sarawak, Sabah, pokoknya negara-negara bekas jajahannya Inggris itu ya. Lee Kuan Yew kontak Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menyatakan keinginannya untuk bergabung dan disetujui. Pada tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman mengumumkan bahwa Singapura adalah salah satu bagian dari Federasi Malaya. Pada tanggal 13 September 1961, Lee memberikan 12 pidato radio multibahasa yang menguraikan manfaat dari penggabungan dalam apa yang dia sebut sebagai pertempuran untuk penggabungan. Pidato-pidato tersebut terbukti sukses bagi kampanye Lee Kuan Yew. Salah satu isi pidatonya, dia itu mengatakan kalau dia itu bertekad bahwa tidak seorang pun baik Inggris ataupun Jepang yang memiliki hak untuk mengatur kami. Kami yang dimaksud itu Federasi Malaya itu ya guys ya. Kami dapat mengatur diri sendiri itu. Lee Kuan Yew ngomongnya kayak gitu. Perlu teman-teman ketahui guys, pada saat itu etnis Tionghoa banyak yang mengalami perlakuan diskriminasi. Teman-teman tahu sendiri, Singapura itu banyak etnis Tionghoanya. Sehingga di Federasi Malaya itu, Singapura dan negara lain banyak mengalami ketidakcocokan. Seperti contohnya, meskipun ada kesepakatan bersama untuk membentuk pasar bersama, Singapura terus menghadapi pembatasan ketika berdagang. Hal ini dibalas sama Singapura. Singapura tidak mau ngasih pinjaman penuh kepada Sabah dan Sarawak yang telah disepakati untuk pembangunan ekonomi kedua negara tersebut. Ditambah lagi, Lee Kuan Yew memasukkan partainya yaitu PAP dalam pemilihan nasional Malaysia, di mana PAP itu 75% terdiri dari etnis Tionghoa. Nah, ini rakyat-rakyat itu pada memanas semua. Kondisi itu semakin memanas, semakin meruncing. Pidato dan tulisan-tulisan yang menghina itu terjadi di kedua belah pihak, dan ini menyebabkan perselisihan komunal di Singapura yang berpuncak pada kerusuhan ras pada tahun 1964. Tun Abdul rasa itu nggak punya pilihan lain, sehingga pada tanggal 9 Agustus 1965 Tunku Abdul Rahman dengan terpaksa mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaya. Been differences between the central government and the leaders of the Singapore state government. Lee Kuan Yew pada saat itu mengadakan konferensi pers di Singapore TV. Dia menjelaskan kenapa kok dia dikeluarkan dari Federasi Malaya. Pas ngejelasin itu guys, Lee Kuan Yew itu matanya itu berkaca-kaca dan sering mengusapkan tisu di matanya tersebut. Wajar banget kalau Lee Kuan Yew itu sedih banget ya. Ibaratnya kita ini masih kecil, usia 10 tahun lah ya kira-kira, terus tiba-tiba ditinggal sama orang tua. Nah, kita kan ya bingung kan, kelimpungan kan, belum bisa cari duit sendiri.
Ya udah, gimana lagi? Life must go on. Lee Kuan Yew sebagai pemimpin, meskipun negaranya itu masih kocar-kacir, angka pengangguran masih tinggi, pemukiman kumuh mendominasi, sumber daya alam gak ada, Singapura itu pasti bisa berdiri. Lah, apa saja ya yang dilakukan Lee Kuan Yew untuk mempertahankan Singapura, untuk menghidupi rakyat Singapura? Dan kok bisa Singapura itu sampai jadi macan Asia sekarang ini? Itu bakal Intan jelaskan di video berikutnya. Teman-teman jangan lewatkan video berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Else's game. I have a few million people's lives. Singapore will survive. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.